Dalam gelapnya hutan yang tak pernah tersentuh peradaban, seorang pria miskin menemukan takdirnya tersembunyi di balik sepasang mata emas seekor anak harimau. Tak disangka, tindakan tulusnya akan mengubah hidupnya selamanya. Halo sahabat kisah inspiratif. Selamat datang kembali di channel penuh cerita penuh makna dan pelajaran hidup. Kali ini, kita akan menyelami kisah legendaris yang berasal dari jantung hutan belantara Nusantara. Sebelum kita mulai, jangan lupa untuk tekan tombol like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan subscribe agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah menarik yang menyentuh hati seperti ini. Mari kita mulai ceritanya. Di sebuah desa terpencil yang tersembunyi di kaki gunung, hiduplah seorang pria miskin bernama Wiluyo. Ia hidup sendirian, tanpa sanak saudara, menumpang hidup dari hasil berburu kecil dan memungut hasil hutan yang masih tersisa. Rumahnya hanya gubuk reot di tepi hutan lebat yang dipercaya masyarakat sebagai kawasan angker yang dihuni makhluk gaib. Namun Wiluyo tak pernah merasa takut. Hutan adalah sahabatnya, satu-satunya tempat yang menerima keberadaannya. Suatu pagi yang dingin dan berkabut, saat ia mencari akar-akaran di dalam hutan, Wiluyo mendengar suara rintihan lemah. Ia mengikuti suara itu hingga menemukan seekor anak harimau putih, lemah dan terluka parah, terjebak di antara akar pohon besar yang mencengkeram tubuh mungilnya. Alih-alih takut atau kabur, Wiluyo mendekati anak harimau itu dengan hati-hati. Mata harimau itu, emas menyala seperti bara api dalam kabut, memancarkan rasa sakit namun juga kepercayaan. Tanpa berpikir panjang, Wiluyo menggendong makhluk kecil itu, membawanya pulang ke gubuknya. Ia merawat luka-lukanya, membuatkan ramuan dari daun-daunan dan akar obat yang dia kenal sejak kecil. Hari demi hari, anak harimau itu membaik. Ia tak pernah menggigit atau menyerang Wiluyo, malah seolah menganggapnya sebagai pelindung. Ketika sembuh, anak harimau itu tak pergi. Ia tetap tinggal bersama Wiluyo, mengikuti kemanapun pria itu pergi. Beberapa minggu kemudian, saat bulan purnama menggantung di langit, sesuatu yang aneh terjadi. Anak harimau itu berubah wujud menjadi seorang gadis cantik jelita, berpakaian dari sutra hutan dan berambut sehitam malam. Wiluyo terpaku, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Gadis itu memperkenalkan diri sebagai Larasati, putri dari Ratu Harimau, penguasa gaib hutan itu. Ia berkata bahwa dirinya dikutuk menjadi harimau oleh musuh ibunya, dan hanya bisa bebas jika ditolong oleh manusia berhati murni. Dan engkau, Wiluyo, ucapnya lembut, adalah orang itu. Wiluyo tak bisa berkata apa-apa. Ia hanyalah lelaki miskin, tak punya apa-apa, sementara di depannya berdiri putri dari makhluk gaib yang sangat dihormati dan ditakuti. Tapi Larasati justru tersenyum dan berkata bahwa ia tak memilih Wiluyo karena harta atau keturunan, melainkan karena kebaikan hatinya. Malam itu, di bawah cahaya bulan dan suara nyanyian hutan, mereka mengikat janji setia. Larasati memohon izin pada ibunya untuk hidup bersama Wiluyo, dan Ratu Harimau, yang muncul dalam bentuk cahaya putih menyilaukan, menyetujui permintaan putrinya dengan satu syarat. Wiluyo harus menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Hari-hari berikutnya adalah kebahagiaan bagi keduanya. Wiluyo tak lagi hidup dalam kesendirian dan kemiskinan. Dengan kemampuan Larasati yang bisa berkomunikasi dengan alam, mereka menanam kebun yang subur, membangun rumah dari pohon tua yang tumbang tanpa harus menebang. Binatang hutan tak lagi takut, malah bersahabat dengan mereka. Namun, kabar tentang keanehan ini sampai juga ke telinga kepala desa dan penduduk. Rasa iri mulai muncul. Beberapa orang datang diam-diam, ingin melihat dengan mata kepala sendiri. Namun mereka justru tersesat atau diserang binatang buas yang menjaga wilayah itu. Sejak itu, Wiluyo dan Larasati memilih hidup lebih dalam ketengah hutan, jauh dari keramaian. Konflik mulai muncul ketika para penebang liar yang disewa seorang juragan dari kota mencoba membuka lahan di sekitar hutan itu. Mereka menebang pohon-pohon tua sembarangan, membakar semak belukar, dan membuat sungai kecil tercemar. Larasati marah.
Ia meminta Wiluyo berbicara dengan kepala penebang. Wiluyo mencoba dengan damai, namun para penebang justru menertawakannya, menganggapnya gila karena bicara soal hutan sebagai makhluk hidup. Di tengah amarah dan kesedihan, Larasati memanggil kekuatan leluhurnya. Badai datang, hujan turun deras, dan akar-akar pohon menjulur menyerang kamp penebang. Dalam sekejap, mereka kabur tunggang langgang. Peristiwa itu membuat warga kota mengirim penyihir bayaran untuk menguak rahasia hutan. Penyihir itu, bernama Widakta, memiliki kekuatan ilmu hitam dan mampu mencium jejak makhluk gaib. Ia menemukan keberadaan Larasati dan berusaha menangkapnya untuk dijadikan tumbal dalam ritual penguasaan hutan. Dalam pertarungan sengit, Wiluyo yang hanya manusia biasa, mencoba melindungi Larasati. Namun, Widakta terlalu kuat. Di saat genting, Wiluyo menusuk dirinya sendiri dengan keris pusaka peninggalan ayahnya, yang ternyata merupakan pusaka suci penjaga rimba. Darahnya yang tulus memanggil kekuatan alam. Petir menyambar, Widakta terbakar dan lenyap tak bersisa. Wiluyo selamat, meski lukanya dalam. Larasati menangis di pelukannya, memohon agar ia tetap hidup. Ratu Harimau muncul kembali, memberikan napas kehidupan kepada Wiluyo sebagai balas jasa telah menyelamatkan putrinya. Sejak saat itu, Wiluyo tak lagi manusia biasa. Ia diberi anugerah umur panjang dan kemampuan memahami bahasa alam. Keduanya lalu menikah dalam upacara sakral yang disaksikan para penghuni hutan, dari roh pohon, siluman ular, hingga burung-burung langka. Mereka bukan hanya pasangan, tapi juga penjaga keseimbangan dunia gaib dan dunia manusia. Hari-hari bahagia mereka bukan tanpa ujian. Larasati yang memiliki dua sisi, manusia dan harimau, kadang berubah wujud saat emosinya tidak stabil. Pernah sekali, saat Wiluyo tak sengaja melukai hatinya dengan kata-kata, Larasati berubah menjadi harimau besar yang mengaum dan merusak pondok mereka. Namun Wiluyo tidak melawan. Ia hanya memeluknya meski tubuhnya penuh luka cakaran. Cinta mereka diuji, tapi selalu menang karena ketulusan yang mendasarinya. Desa tempat asal Wiluyo perlahan mulai mengenalnya sebagai legenda. Beberapa orang datang untuk meminta nasihat atau mencari pertolongan. Wiluyo dan Larasati hanya membantu mereka yang benar-benar membutuhkan dan tulus hatinya. Dalam diam, keduanya mengubah nasib banyak orang, terutama mereka yang tersesat secara batin. Hutan menjadi tempat suci, bukan lagi tempat yang ditakuti. Larasati mengajarkan perempuan desa cara membuat ramuan herbal, dan Wiluyo menjadi guru bagi anak-anak tentang cara hidup selaras dengan alam. Tapi dunia luar terus berubah. Kekuasaan dan uang makin meracuni manusia. Perusahaan tambang mulai mengincar gunung tempat hutan itu berada. Mereka membawa surat izin, alat berat, dan tentara bayaran. Kali ini, ujian terbesar datang. Larasati hamil, dan ia tidak bisa menggunakan kekuatannya sepenuhnya. Wiluyo harus memilih, melawan dengan kekuatan, atau mencari jalan damai yang nyaris mustahil. Ia memilih berdamai, datang ke kantor pusat perusahaan dengan pakaian sederhana, menawarkan kerjasama untuk menjaga hutan sambil mencari bahan baku secara lestari. Awalnya, ia ditertawakan dan diusir. Tapi salah satu direktur muda perusahaan itu, seorang wanita bernama Ratih, tertarik dengan ketulusan Wiluyo. Ia diam-diam datang ke hutan, menyamar, dan menyaksikan sendiri keajaiban serta keharmonisan di sana. Ia pulang dengan hati yang tergugah. Dalam rapat besar perusahaan, Ratih mengungkapkan pengalamannya dan menyarankan agar proyek tambang dihentikan. Setelah perdebatan panjang, keputusan pun diambil. Wilayah hutan tempat Wiluyo tinggal dijadikan kawasan konservasi resmi. Dunia luar tidak tahu bahwa keputusan itu diselamatkan oleh cinta dan keberanian seorang lelaki miskin. Anak Wiluyo dan Larasati lahir dalam malam yang hening dan penuh cahaya kunang-kunang. Mereka menamainya Adikara, yang berarti penguasa dengan kebijaksanaan. Adikara tumbuh dengan cepat,
memiliki mata emas seperti ibunya dan hati besar seperti ayahnya. Sejak kecil, ia bisa berkomunikasi dengan binatang dan membaca tanda-tanda alam. Wiluyo mendidiknya dengan keras tapi penuh cinta, mempersiapkannya untuk menjadi penerus penjaga hutan. Larasati, meski tak lagi sekuat dulu, tetap menjadi cahaya dalam rumah kecil mereka di jantung hutan. Adhikara tumbuh menjadi pemuda yang tangguh dan arif. Dalam dirinya, dua dunia menyatu tanpa konflik. Ia mengembara hingga ke batas hutan, menolong manusia dan makhluk gaib, mendamaikan yang bertikai, dan menulis ajaran tentang keharmonisan. Wiluyo melihat dirinya di mata anaknya, tapi juga melihat sesuatu yang lebih. Harapan bahwa dunia tak sepenuhnya rusak, bahwa masih ada generasi yang mau menjaga, bukan menguasai. Dan saat bulan purnama datang, keluarga kecil itu duduk di tepi danau hutan, menikmati kesunyian yang penuh makna. Namun takdir selalu menyimpan tantangan. Suatu malam, hutan terguncang oleh getaran aneh. Gunung di utara yang sudah lama tertidur menunjukkan tanda-tanda bangkit. Wiluyo dan Larasati tahu, ini bukan hanya gejala alam, tapi pertanda dari kekuatan kuno yang akan bangkit kembali. Adhikara dipanggil oleh cahaya dari gua suci tempat pusaka para leluhur disimpan. Di sana, ia melihat penglihatan tentang musuh lama yang belum sepenuhnya lenyap, Batangkara, penyihir kegelapan yang pernah dikalahkan oleh nenek Larasati. Wiluyo menggenggam tangan anaknya dan berkata, "Perjalanan kita belum selesai, Nak. Tapi kita tak pernah sendiri." Tahun demi tahun berlalu. Anak dari Wiluyo dan Larasati tumbuh menjadi pemuda gagah bernama Adhikara. Ia memiliki ketajaman naluri seekor harimau dan kelembutan hati ayahnya. Di tangannya, kerajaan hutan berkembang pesat menjadi tempat perlindungan bagi semua makhluk, baik nyata maupun gaib. Adhikara sering melakukan perjalanan ke dunia manusia dalam wujud manusia biasa, menyamar sebagai pendongeng keliling yang menyebarkan nilai-nilai kebaikan. Ia selalu menyampaikan satu pesan penting, hutan bukan untuk ditaklukkan, tapi untuk dipahami dan dicintai. Warga desa pun perlahan berubah, lebih peduli terhadap lingkungan. Mereka kini menganggap Wiluyo sebagai duta perdamaian antara dua dunia. Suatu malam, Larasati bermimpi buruk. Ia melihat bayangan hitam besar datang dari arah barat, membawa api dan kehancuran. Wiluyo memanggil para penjaga hutan untuk bersiap. Beberapa hari kemudian, mimpi itu menjadi nyata. Sekelompok penyihir hitam yang dipimpin oleh Batangkara, musuh lama Ratu Harimau yang diasingkan dari belantara karena merusak tatanan alam, datang untuk mengambil alih tahta. Batangkara memiliki kekuatan kegelapan yang mampu mengeringkan sungai dan membuat pohon-pohon tumbang hanya dengan sentuhan. Terjadi pertempuran besar di perbatasan kerajaan hutan, pertempuran yang menguji batas kekuatan dan cinta. Wiluyo yang kini lebih bijak dan sakti, memimpin pertahanan bersama Adhikara dan para roh penjaga. Mereka menggunakan kekuatan alam, akar pohon yang hidup, kabut yang menyesatkan musuh, dan cahaya dari bunga-bunga hutan yang mampu menyembuhkan luka. Dalam pertarungan terakhir, Batangkara berhasil melumpuhkan Larasati. Dalam keputusasaan, Wiluyo menjerit memanggil seluruh kekuatan cinta yang ada di hatinya. Sebuah cahaya putih menyilaukan muncul dari tubuhnya, energi tulus yang membakar kegelapan. Batangkara meleleh dalam cahaya itu, dan langit kembali cerah. Namun, kemenangan itu harus dibayar mahal. Larasati terluka parah dan terbaring lemah. Di ambang kematian, Larasati memberikan pesan terakhir kepada Wiluyo dan Adhikara. Jangan biarkan kehancuran kembali ke hutan ini. Jaga cinta kalian pada alam dan sesama. Aku mungkin akan pergi, tapi cintaku akan tetap di sini, di tiap helai daun, di tiap bisik angin. Tubuhnya berubah menjadi serangkaian cahaya yang menyatu dengan akar pohon terbesar di kerajaan hutan. Tangisan Wiluyo menggema di seluruh penjuru. Tapi ia tahu, cinta sejati tak pernah benar-benar pergi. Larasati kini adalah bagian dari hutan itu sendiri. Setelah kepergian Larasati,
Wiluyo melanjutkan hidup sebagai pelindung utama kerajaan hutan, kini bersama Adhikara. Ia sering terlihat duduk di bawah pohon tempat Larasati bersemayam, berbicara pelan seperti sedang berdialog. Wiluyo menjadi legenda yang hidup, tidak hanya di dunia gaib, tapi juga di dunia manusia. Ia mengajarkan bahwa cinta tidak mengenal bentuk, waktu, bahkan kematian. Dan di hari-hari tertentu, jika seseorang dengan niat baik datang ke tengah hutan dan menyanyikan lagu lama para leluhur, Wiluyo akan muncul, menuntun mereka menemukan jawaban hidup yang telah lama mereka cari. Kisah Wiluyo dan Ratu Harimau adalah simbol bahwa kebaikan hati bisa menjembatani dunia yang berbeda. Bahwa manusia dan alam seharusnya saling merawat, bukan menghancurkan. Apakah kamu percaya bahwa cinta sejati bisa datang dari arah yang tak terduga?